Pemirsa, kasus dugaan pelanggaran pemilu terus bermunculan dan makin terang-terangan. Jika dibiarkan, dikhawatirkan bisa semakin masif ke depan. Bagaimana memastikan penindakan dugaan pelanggaran tuntas dan efektif agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tidak tergerus? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Abhan, mantan Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Timnas Pemenangan Anies Mohaimin, I Gusti Putu Arte, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi. Selamat sore Pak Abhan, Pak Roni, dan Pak Putu, dan juga Pak Habib. Selamat sore Mbak Kania dan semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya telah bergabung bersama saya. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Saya ingin ke Mas Roni terlebih dahulu yang teranyar. Kita akan membicarakan kasus teranyar. Yang kita ketahui hari ini terkait dengan video viral Satpol PP, TPD ya, telah melapor ke Bawaslu Jabar. TPN sendiri melihatnya sebagai aksi yang parsial atau ada yang mendesain? Iya Mbak Kania, terima kasih. Jadi kita juga mempertanyakan kenapa bisa seberani itu ya sampai membuat video. Dugaan kami adalah ada pihak-pihak yang juga pun mendukung ya, sehingga teman-teman oknum dari Satpol PP itu dengan sangat berani mereka buat video. Nah, inilah sebenarnya kita minta kepada Bawaslu agar mengungkap sebenarnya aktor atau orang yang mendorong supaya teman-teman memberanikan diri membuat video ini juga pun diproses secara hukum gitu loh. Karena menurut kita ini sebenarnya pertaruhan teman-teman Bawaslu untuk menunjukkan ketegasan mereka dalam proses kampanye ini ya. Beberapa saat kita lihat kemarin juga sudah manggil Saudara Kaisang juga waktu bagi-bagi susu yang di Car Free Day, dan kita menunggu juga ketegasan untuk kasus-kasus yang lainnya. Nah, menurut kami ini kan proses kampanye kali ini kita sudah lihat ya banyak pelanggaran ya, yang membuat publik itu bertanya-tanya, sehingga banyak publik yang menyampaikan di sosial media. Dulu pernah saya sampaikan kalau no viral no action. Nah, sekarang ini kalau ada apa-apa viral baru mulai ditindaklanjuti. Kita tidak mau seperti itu ya. Bahwa kita sudah lihat dari proses awal ketika dari Mahkamah Konstitusi, kemudian Ketua MK dipecat, kemudian kita lihat juga pun ada pencopotan baliho Ganjar Mahfud oleh Satpol PP di beberapa daerah, kemudian kita lihat di KPU yang menyampaikan bahwa ada pendistribusian kertas suara yang lebih dulu seperti di Taipei, dan juga pun kemarin kita lihat ada di Banten dan di Solo yang bahwa di kertas suara hanya 2 paslon capres. Nah, ini kan yang membuat publik bertanya-tanya, dan rangkaian peristiwa ini menurut kami KPU dan Bawaslu harus benar-benar berintrospeksi dan berbenah. Nah, kami di TPN masih percaya terhadap KPU dan Bawaslu ya, tetapi memang mereka juga pun harus secara tegas dan menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada publik, sehingga publik tidak curiga lagi ada apa dengan teman-teman yang harusnya menjalankan tugas yang sesuai dengan undang-undang ya. Dan itu harus disampaikan hasil pemeriksaannya seperti apa kepada publik. Seperti itu. Oke, baik. Saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Habib untuk juga mengomentari soal aksi dukungan oknum Satpol PP. Anda melihatnya seperti apa? Karena jelas-jelas yang didukung adalah cawapres Anda. Ya, justru jelas-jelas ya yang dirugikan dengan kejadian tersebut kami paslon nomor urut 2. Kenapa? Karena kami tidak tahu menau dengan orang-orang itu ya, tidak kenal juga ya. Lalu memakai seragam yang mirip dengan seragam Polri. Seragam itu kan mirip dengan Polri. Jadi seolah-olah menggiring opini bahwa instansi negara itu Polri berpihak kepada kami, tidak netral kepada kami, sehingga secara tidak langsung kamilah yang melakukan kecurangan. Lalu de facto kita juga nggak tahu nih orang dari mana ya. Saya juga baru cek itu apa sih institusinya, Banpol PP ya. Ternyata itu kan non ASN yang dikoordinir di pemerintahan kabupaten atau kota ya. Diusut saja secara tuntas ya, agar tidak menjadi fitnah soal kasus tersebut. Tapi kita juga menyoroti kasus yang lain yang sudah lama terjadi sebetulnya, misalnya soal PJ Kepala Daerah Sorong ya kan, yang ada fakta integritas untuk memenangkan salah satu paslon. Lalu di Majalengka juga sudah ada putusan Bawaslu-nya
Kemudian ada di Kampar, ada orang sudah diberhentikan, Kampar Riau ya, karena diduga tidak netral atau berpihak ya PJ Bupati. Terakhir di Tapanuli Tengah ya, ada juga kasus seperti itu. Jadi kita melihat banyak sekali kasus yang kalau kita lihat akibatnya, misalnya bukan kami yang diuntungkan, tapi paslon-paslon lain. Ya kami tentu tidak akan menuduh bahwa pelakunya adalah paslon lain. Tetapi yang seperti ini harusnya segera diusut oleh Bawaslu, ya dicari dicari masalahnya apa, lalu diberikan status hukumnya seperti apa, agar ya pemilu ini bisa berjalan dengan benar-benar bersih, ya benar-benar netral aparatnya, ya sehingga hasilnya pun kredibel. Oke, jadi berarti saya ingin memperjelas gitu ya, dengan kasus oknum Satpol PP ini sebenarnya malah justru merugikan untuk paslon nomor urut 2 justru ya. Merugikan kami ya sejauh ini. Coba saya cek ya, apakah ada kader kami di sana ya, apakah ada simpatisan kami di sana ya. Kan tidak ada. Apakah ada misalnya bendera partai salah satu kami ada di sana atau dibuat di sekretariat kami. Nah itu yang kita mau kejar juga. Saya udah cek, saya sudah minta cek ke teman-teman di Garut ya, masalahnya seperti apa gitu. Oke, dan yang Anda temukan seperti apa masalahnya? Ya belum, makanya kan saya sudah cek, saya sudah minta cek ya. Masalah seperti apa? Kan kita sama-sama dengan Bawaslu aja belum ada hasilnya, apalagi kita kan baru kirim tim ke sana. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Putu kalau begitu, yang juga adalah mantan komisioner KPU. Bawaslu ketegasannya sekarang diminta. Kita ingin mengutip data dari Bawaslu. Per hari ini jumlah laporan 700-an, temuan 300-an, dan yang terkait dengan netralitas ASN, terkait dengan kasus yang memang teranyar sedang kita diskusikan saat ini, paling tidak sudah ada 33 kasus diputus. Anda melihatnya ini akan semakin masif atau ada yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu atau stakeholder lain agar tidak semakin mengancam kredibilitas dari pemilu pada ujungnya, Pak Putu? Ya, terima kasih Mbak Kania. Saya koreksi dulu karena tadi diperkenalkan Timnas Amin, saya tidak ikut termasuk tim kampanye Timnas Amin. Baik, mohon maaf. Mantan komisioner KPU, Pak Putu. Silakan Pak Putu. Sebagai mantan komisioner KPU. Ya, jadi begini, dalam dinamika proses pemilu kali ini, itu sebetulnya ada 2 klaster pelanggaran besar yang saya amati. Ada pelanggaran yang sifatnya punya potensi substantif dan ada yang sifatnya artifisial. Apa yang kemudian kita diskusikan hari ini soal Satpol PP dan seterusnya, itu kategori pelanggaran artifisial yang sebetulnya dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada itu terjadi, dan ini sangat bisa dijelaskan semacam kegenitan politik oknum ASN yang kemudian mau cari muka dan seterusnya. Fenomena ini sebetulnya di pilkada selalu akan marak. Nah, karena kaitannya sekarang kemudian kepala daerah juga berafiliasi kepada salah satu kandidat, maka dinamika ini kemudian punya potensi menjadi fenomena gunung es. Tugas Bawaslu lah yang kemudian meng-cross check apakah fenomena gunung es ini terjadi di tempat lain. Karena perbedaan pemilu kita hari ini dalam konteks pilpres itu ketika kemudian salah satu kandidat itu punya hubungan darah dengan presiden yang masih berkuasa. Jadi Pak Jokowi anaknya jadi calon wakil presiden. Ini suka tidak suka kemudian menimbulkan punya potensi pelanggaran yang sifatnya lebih substantif. Contoh sederhana misalnya yang saya kategorikan pelanggaran substantif, keabsahan soal pencalonan Gibran itu kan sedang masuk ke DKPP. Nanti seperti apa kemudian putusan etik yang ada di sana itu akan sangat mempengaruhi kemudian proses nanti dalam konteks misalnya kalau beliau menang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketika secara etik kemudian di Mahkamah Konstitusi juga sudah diputus, dan proses DKPP di KPU sedang diproses juga, sedang ditangani seperti apa. Ini kategorinya saya sebut sebagai pelanggaran substantif. Atau kemudian ada isu calon presiden kesana kemari ikut dalam tanda kutip berkampanye, mengumpulkan ini atas nama jabatan misalnya, itu juga punya potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan kalau kemudian tidak ada kontrol yang cukup signifikan. Nah, dinamika yang ada sekarang ini menurut hemat saya artifisial, masih dalam kategori dalam tanda kutip belum terlalu mengganggu seluruh hasil sepanjang kemudian ia tidak merupakan fenomena gunung es. Ya, ini saya anggap letupan kecil ya, semacam kegenitan politik orang mau cari muka lah begitu.
Kita berharap bahwa fenomena gunung ini tidak fenomena gunung es yang kemudian sebetulnya dia tersembunyi tetapi masif terjadi di seluruh negeri misalnya yang melibatkan ASN. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sementara Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Bagaimana memastikannya Pak Putu bahwa ini bukan fenomena gunung es? Sebetulnya inilah pekerjaan kemudian Bawaslu untuk kemudian meng-cross check. Contoh sederhana misalnya yang sampai hari ini belum bisa kita temukan jawabannya adalah fenomena dugaan pemasangan salah satu atribut partai politik yang sangat masif misalnya yang disebut-sebut melibatkan aparat negara misalnya. Ini sampai hari ini kita kan belum menemukan jawaban. Nah, apakah kemudian ini akan diam sedemikian rupa lalu tidak ketemu jawabannya, ini akan menimbulkan masalah. Nah, tugas Bawaslu kemudian melakukan terutama Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk memetakan dengan baik, untuk mencermati dengan baik dan mendeteksi dini apakah ini merupakan fenomena gunung es atau bukan. Sebetulnya gampang caranya, Mbak. Tiap kepala daerah itu punya afiliasi politik yang sangat dalam kepada salah satu kandidat. Apakah kemudian atas afiliasi politik itu ia menggerakkan ASN-nya atau tidak? Dalam konteks pilkada ini pasti terjadi. Nah, apakah kemudian dalam konteks pilpres ASN ini kemudian diseret-seret oleh kepala daerah itu? Tugas Bawaslu di semua tingkatan lah yang kemudian mendeteksi ini dengan baik, sehingga kita berharap ini bukan fenomena gunung es. Menarik Anda mengatakan tadi diseret-seret begitu ya, seakan-akan dipaksa begitu ya. Saya ingin beralih dulu ke Komisioner Bawaslu, Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Pak Abhan yang juga sudah bergabung. Sekarang ini Bawaslu didesak untuk tegas dan juga menindak para pelaku pelanggaran aturan pemilu. Dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana membuat Bawaslu bisa bekerja lebih efektif dan juga tuntas, Pak Abhan? Ya, saya kira tidak ada lain bahwa Bawaslu harus menindaklanjuti semua laporan maupun temuan dari Bawaslu. Bawaslu itu bekerja pada dua hal ya, atas laporan masyarakat, publik, atau karena temuan hasil pengawasan. Dalam case ini misalnya, kasus ini menurut saya Bawaslu harus segera bertindak. Bawaslu punya waktu ya 7+7 untuk mengkaji atas dugaan pelanggaran ini. Saya kira ini untuk menjernihkan beberapa hal terkait dugaan-dugaan pelanggaran. Tadi misalnya dari tim Pak Habib mengatakan ini yang dirugikan. Kemudian dari tim Pak Roni merasa dirugikan juga dan sebagainya. Nah, saya kira dalam rangka untuk menjernihkan itu Bawaslu harus mengklarifikasi semua pihak yang ada di dalam video tadi itu kan. Apakah betul mereka ini adalah sebagai ASN? Atau hanya menggunakan simbol-simbol ya, atau memang kalau memang benar dia ASN maka tentu ada pelanggaran-pelanggaran norma aturan di netralitas ASN yang dilanggar dan Bawaslu bisa menindaklanjutinya lewat mekanisme penanganan pelanggaran administratif atau pelanggaran lainnya, bisa juga direkomendasi kepada Komisi ASN yang ada. Komisi ASN meskipun Undang-Undang 20 tahun 2023 sudah ada, tetapi fungsi ASN masih berfungsi selama belum adanya tindak lanjut dari undang-undang itu. Jadi menurut saya Bawaslu harus segera untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran ini. Dengan cara apa ya? Mengklarifikasi semua pihak yang diduga terlibat untuk menuntaskan ini. Apakah betul? Apakah ini hanya sekedar simpatisan atau apakah ini kemudian ada orang yang pihak-pihak yang menyuruh lakukan dan sebagainya. Kalau ini betul nanti sebagai sebuah pelanggaran, maka tentu jangan sampai bahwa ini nanti mencederai proses ya dan juga mencederai hasil. Bisa juga bagi lawan politik ya, ini akan bisa dikonstruksikan sebagai nanti misalnya pelanggaran yang kategori TSM dan sebagainya. Sebagai dalil nanti mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi Bawaslu sebagai wasit di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, maka harus bertindak proporsional dan profesional dan mandiri dan segera secara cepat untuk menindaklanjuti ini. Umumkan ke publik apakah hasilnya dari tindakan klarifikasi dan tindak lanjutnya ini apakah terpenuhi atau tidak ya. Tapi publik menunggu atas laporan maupun temuan dari Bawaslu itu sendiri. Iya, Pak Abhan, bagaimana caranya mempercepat proses begitu ya? Karena kalau kita melihat dari datanya aja sekarang sudah ada 700 laporan, kemudian juga ada 300 temuan.
kita baru bicara satu kasus dari sekian banyak kasus yang sekarang ini sudah terregistrasi paling tidak untuk ditindaklanjuti, tapi kemudian kita melihat sepertinya kok berlarut-larut sekali, memakan waktu lama begitu untuk memproses sekian banyak kasus ini. Kita akan bicarakan bagaimana mempercepat prosesnya dan apa yang akan terjadi, konsekuensi seperti apa jika pembiaran ini sepertinya terus-menerus terjadi dan semakin masif di tengah masyarakat, bagaimana kemudian dampaknya terhadap proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.